Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Irwanto dari kelas Manajemen G. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu menjelaskan tentang 3 subsistem filsafat dan juga menjelaskan definisi, proses berpikir dalam berfilsafat, tujuan serta manfaat belajar filsafat. Baiklah, langsung saja. Dalam filsafat dijelaskan ada 3 subsistem di dalamnya, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi, membahas hakikat ilmu pengetahuan, yakni untuk memperoleh kebenaran-kebenaran ilmiah. Yang kedua yaitu epistemologi, adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Mengenai nilai itu sendiri dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata-kata yang adil dan tidak adil, jujur dan curang, benar dan salah, baik dan tidak baik. Kata filsafat bersumber dari bahasa Yunani, yaitu philo dan septos, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Philos artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Di dalam definisinya, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif tentang persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala kehidupan manusia. Dalam berproses atau berpikir dalam filsafat memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama menyeluruh atau komprehensif, yaitu filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan dan memiliki sudut pandang dalam objeknya. Yang kedua adalah mendasar atau radikal. Radikal dalam hal ini dapat dipahami sebagai radix atau radikal, yang berarti akar. Sehingga dalam hal ini filsafat ilmu selalu menggunakan daya karakteristiknya untuk dapat mengkaji suatu objek sampai ke akar-akarnya. Dan yang ketiga adalah mencari kejelasan. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh filsafat seharusnya bermuara pada pencarian kejelasan. Dalam pengertian ini, kejelasan intelektual dari seluruh dimensi realitas kehidupan. Dan yang keempat adalah berpikir rasional. Berpikir rasional dalam hal ini yaitu rasional yang dapat diartikan sebagai seperangkat sistem berpikir yang mengacu pada argumen tertentu yang dipercayainya. Biasanya dalam hal ini model berpikir rasional mengandung pengertian berpikir logis, sistematis, dan kritis. Yang kelima adalah spekulatif. Spekulatif dalam hal ini yaitu kegiatan berpikir spekulatif yang merupakan hal pertama kali yang dilakukan sebelum kegiatan berpikir utama yang telah dilakukan oleh para filosof selama berabad-abad. Dalam filsafat ini juga berusaha menetapkan kriteria apa yang disebut benar atau yang berlogika, apa yang disebut baik atau yang beretika, dan apa yang disebut indah atau berestetika. Kegiatan berpikir secara spekulatif ini dalam berfilsafat kemudian menjadi landasan dasar dan juga dapat diteruskan atau dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Yang keenam yaitu berpikir secara konseptual. Dalam hal ini, berpikir filsafat adalah berpikir melampaui batas atau pengalaman batas dalam kehidupan sehari-hari. Konseptual ini dalam halnya dapat diartikan untuk mengatasi pengalaman atau fakta. Dan yang ketujuh adalah koheren atau konsisten. Koheren dalam hal ini dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah dalam berpikir logis. Sedangkan konsisten dapat diartikan berpikir dalam tindak mengandung kontradiksi atau konsentrasi atau koheren atau berpikir logis. Yang kedelapan yaitu sistematis dan metodis. Sistematis dalam hal ini
dapat diartikan sebagai berpikir yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk suatu struktur berpikir yang utuh. Sedangkan metodis, yaitu dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara yang ditempuh dalam mendapatkan kebenaran dan juga melalui tahap-tahap yang telah dipertanggungjawabkan atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah bebas, pikir secara bebas. Dalam hal ini berpikir filsafat adalah berpikir secara bebas. Bebas yang dimaksud adalah bebas dari persangka sosial maupun kepentingan sosial. Dan saya akan menjelaskan tujuan berfilsafat ilmu. Ada beberapa, yaitu yang pertama, filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dalam hal ini yaitu makna manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme, yaitu egois dalam berpikir egois. Yang ketiga adalah dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya, yaitu secara objektif. Di sini yaitu maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik atau mampu memiliki pengetahuan yang luas. Dan yang keempat yaitu filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah manfaat mempelajari ilmu filsafat. Manfaat mempelajari ilmu filsafat ada bermacam-macam, namun sekurang-kurangnya ada 4 atau faedah belajar ilmu filsafat. Itu manfaatnya. Yang pertama adalah agar terlatih berpikir serius, agar mampu memahami filsafat. Dan yang ketiga adalah agar mungkin menjadi filsafat. Dan yang terakhir yaitu agar menjadi warga negara yang baik. Berfilsafat ialah berusaha menemukan kebenaran tentang segala hal sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Plato menghendaki kepala negara menggunakan pemikiran secara serius. Seharusnya filosof yaitu belajar filsafat merupakan salah satu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan memecahkan masalah secara serius, menemukan akar persoalan yang terdalam dan menemukan sebab terakhir suatu penampakan. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang definisi dan juga tentang belajar ilmu filsafat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.